Ukraina telah menewaskan seorang jenderal Rusia kedua dalam waktu kurang dari 1 minggu. Vladimir Putin perlahan-lahan mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi aman. Selama bertahun-tahun, dia kira perang hanya di Ukraina, tapi hari ini Ukraina membuktikan sebaliknya. Mereka memiliki daftar target dan mereka mulai mencoret nama-nama dari daftar itu. Di jantung Moskow, pagi ini, sebuah bom mobil besar melikuidasi seorang jenderal tinggi Rusia hanya beberapa menit dari Kremlin. Ini bukan prajurit sembarangan, ini adalah seseorang dari lingkaran dalam Putin. Tapi itu baru permulaan. Ribuan mil dari Laut Mediterania, drone Ukraina memburu kapal tanker bayangan. Dan laporan masuk bahwa salah satu teman terdekat Putin, mata-mata favoritnya, berada di kapal itu. Pesannya jelas, jika Anda masuk daftar Ukraina, tak ada tempat bersembunyi. Sekarang, Putin menyebut ini sebagai kampanye pembunuhan. Tapi saya ingin memperjelas, ini sama sekali bukan kampanye pembunuhan. Ini adalah operasi eliminasi khusus, jadi mari kita lihat detailnya. Di layar Anda sedang melihat akibat dari serangan yang terjadi pagi ini. Menurut layanan investigasi Rusia, seorang jenderal tewas akibat bom mobil di tengah Moskow. Perangkat peledak ini dipasang di bawah Kia Sorento yang meledak sekitar pukul 7 pagi. Di Rusia, hanya beberapa menit setelah jenderal masuk mobil. Nama jenderal itu adalah Vanil Sarvarov, dan dia adalah Kepala Direktorat Pelatihan Operasional Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Selain itu, dia sebelumnya pernah terlibat dalam operasi tempur di hampir semua perang yang bisa kamu bayangkan. Pada 90-an, dia terlibat dalam perang Chechnya dan Kaukasus Utara. Tahun 2000 dia ikut pengeboman Rusia di Suriah. Dia juga terlibat dalam perang Ukraina sejak Putin memulai invasi. Itulah sebabnya hal ini menjadi kejutan besar bagi Kremlin, dan inilah yang dikatakan oleh para penyelidik Rusia tentang siapa yang berada di balik serangan ini. Penyelidikan sedang menelusuri berbagai kemungkinan pembunuhan ini. Salah satunya adalah bahwa ini merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh Dinas Khusus Ukraina. Penyelidikan ini diawasi komunitas investigasi. Atas nama Komite Investigasi. Seperti bisa kalian tebak dari riwayat hidup jenderal, dia adalah sosok penting di Kremlin dan lingkaran dalam Putin. Bahkan, kita telah melihatnya di berbagai rekaman yang dirilis Kremlin untuk publik Rusia. Ini adalah tangkapan layar dari salah satu pertemuan tersebut, di mana kita bisa melihatnya tepat di sebelah Putin. Dialah orang yang kepalanya dilingkari. Karena itu, saat serangan terjadi, Putin langsung diberitahu. Pesan ini disampaikan hari ini oleh juru bicara Putin, Dmitry Peska. Apa pendapat Anda tentang pembunuhan jenderal hari ini dan dampaknya terhadap kemungkinan jalannya negosiasi? Saya tidak ingin berkomentar. Ini jelas pembunuhan yang mengerikan. Dinas khusus akan melakukan penyelidikan dan akan melakukan apa yang harus mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Dmitriev kembali dari negosiasi di Miami dan mengatakan bahwa negosiasi tersebut produktif. Apakah kamu punya informasi apapun? Dia sudah kembali, saya tidak tahu kalau kita bekerja di sini. Tidak, saya tidak punya informasi apapun. Terima kasih banyak. Bagi Rusia, yang lebih buruk adalah pesan yang disampaikan serangan ini kepada semua jenderal di militer Rusia. Pesan itu cukup jelas. Dinas intelijen Rusia dan Kremlin memang tidak memiliki kemampuan atau mungkin juga tidak mampu untuk melindungi komando tinggi militer mereka sendiri. Faktanya, Jenderal Saravo adalah jenderal Rusia ke-18 yang telah dinetralkan oleh Ukraina di dalam wilayah Rusia. 3 di antaranya bahkan terjadi di dalam Moskow, jantung dari Kekaisaran Rusia. Ini adalah peta yang menunjukkan lokasi semua pembunuhan pada April tahun ini. Kami memiliki sebuah Volkswagen yang diledakkan di Moskow, menewaskan Jenderal Moslek. Lalu tepat setahun yang lalu, dari bulan ini, pada Desember 2024, kami memiliki Jenderal Igor Kirillov yang juga diledakkan di Moskow. Kali ini pakai bom skuter. Saya yakin banyak yang sudah melihat rekamannya. Rekaman dashcam menunjukkan saat sebuah alat peledak menewaskan Jenderal Igor Kirillov dan asistennya di luar sebuah gedung apartemen di Moskow. Hari ini, kita juga punya Jenderal Saratov yang sedang diurus di Moskow. Kehilangan 1 jenderal saja sudah jadi kegagalan keamanan memalukan. Kehilangan 2 jenderal terlihat seperti kelalaian, tapi kehilangan 3 dalam waktu kurang dari setahun, ya, itu terlihat seperti kegagalan sistematis. Dan itu berarti
Setiap jenderal Rusia sekarang tahu bahwa mereka hidup di atas waktu pinjaman. Seolah semua ini belum cukup buruk, ada pukulan besar lainnya yang menimpa komando tinggi Rusia, tapi kali ini terjadi di Mediterania. Seperti terlihat di rekaman layar Anda, Ukraina menyerang kapal tangkar armada bayangan yang melintasi Laut Mediterania dalam serangan yang belum pernah terjadi. Ini terjadi beberapa hari yang lalu, pada tanggal 18 Desember dan yang terbaik dari semuanya, serangan itu terjadi sekitar 2.000 km atau sekitar 1.200 mil dari perbatasan Ukraina. Artinya, para jenderal Rusia benar-benar tak punya tempat bersembunyi. Dalam video ini, Anda bisa melihat drone hexacopter menabrak kapal Rusia di lepas pantai Libya. Alasan serangan ini begitu besar adalah karena ini yang pertama kali terjadi, ini terjadi di perairan internasional Mediterania. Ini bisa membuat kapal tangkar Rusia enggan berlayar di wilayah itu, menyakiti Putin di titik paling menyakitkan, rekening banknya sekarang. Serangan ini waktunya sangat tepat, benar kan? Saat serangan diumumkan, Putin tengah menggelar konferensi tanya jawab langsung dengan warga Rusia. Kami sudah membahasnya dengan baik di sini. Setelah berita diumumkan, dia langsung ditanya soal serangan ini dan respons Rusia. Simak tanggapannya. Kami menerima kabar bahwa sebuah kapal tangker minyak lainnya telah diserang di Laut Tengah. Ya, Anda tahu, mereka mengejar beberapa tujuan yang bersifat utilitarian. Mereka ingin menaikkan premi asuransi, tapi ini tidak akan menghasilkan hasil yang mereka inginkan. Ini tidak akan mengganggu pasokan, ini hanya akan menciptakan ancaman tambahan, dan Rusia pasti akan... Sekarang. Apa yang tidak diketahui Putin saat itu adalah siapa yang sebenarnya berada di atas kapal tangker ini. Salah satu teman terdekatnya dan kepala mata-mata favoritnya, Jenderal Andrei Afrianov, ada di kapal itu. Izinkan saya memberitahu, orang ini sangat penting dan dicari internasional. Ngomong-ngomong, inilah jenderal yang membantu Putin mengurus pesawat Prigozhin setelah, Anda tahu, seluruh upaya kudeta Prigozhin itu. Selain itu, dia kepala dinas intelijen Rusia dan dituduh melakukan spionase di hampir semua negara barat yang bisa dibayangkan. Termasuk sabotase, ledakan, dan drone yang kini terlihat di seluruh Eropa. Penonton kami di Inggris mungkin mengetahui kisah peracunan Salisbury yang terjadi beberapa tahun lalu. Nah, inilah orang yang mengatur seluruh kejadian itu, dan seperti yang bisa Anda tebak dari riwayat hidupnya, dia sudah masuk daftar Red Notice. Secara internasional, ia tak bisa bepergian komersial seperti orang lain. Itulah alasan dia memakai armada bayangan untuk keliling dunia. Dan selain itu, dia bisa menggunakan ini untuk mengintai lokasi-lokasi yang akan dikirimi drone Rusia. Tapi sayangnya bagi dia, kali ini dia memilih kapal tanker yang salah. Karena saat drone Ukraina menyerang kapal tanker ini, ada sekitar 9 orang di dalamnya. 7 orang terluka dan 2 tewas, termasuk anak kita, Jenderal Andrei Aryunavov. Saya ingin mengumumkan informasi ini sebagai layanan masyarakat, karena ada sumber yang mengonfirmasi bahwa dia telah meninggal. Namun, kita belum menerima konfirmasi resmi dari Kremlin. Hal ini cukup tidak biasa, karena seperti yang kalian ingat dari awal video, jenderal yang meninggal pagi ini, Kremlin mengonfirmasi berita itu dengan sangat cepat. Kemungkinan kecil, jenderal ini mungkin hanya terluka, bukan yang meninggal di kapal itu. Namun, ini hanya sudut pandang lain. Menurut saya, orang ini buronan internasional. Dan selain itu, dia bepergian dengan armada bayangan ini, yang secara hukum diklaim Kremlin bukan milik mereka. Jadi jika dia mati di kapal ini, sangat mungkin Kremlin tak akan pernah secara resmi mengakuinya. Jadi seperti yang Anda lihat, sangat sulit untuk mengonfirmasi berita ini, tapi semoga kita segera mendapatkan laporan yang konkret. Sekarang, bukan hanya jenderal Rusia yang mengalami minggu yang buruk, tampaknya para awak tank Rusia juga tidak mengalami minggu yang baik. Salah satu dari mereka baru saja diserang di Mediterania seperti yang kita bahas. Pada hari yang sama, kapal tanker lain juga diserang di pelabuhan Rusia, Rostov-on-Don. Kapal tanker yang terkena serangan itu bernama Valery Gorchakov, dan kapal itu merupakan bagian dari armada bayangan Rusia. Selain itu, kapal ini juga sudah disanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, dan negara lain. Anda bisa membayangkan sekarang, ketika kapal tanker ini terkena serangan, kapal itu berada tepat di sebelah terminal transshipment produk minyak. Jadi pada dasarnya,
kapal itu sedang dimuat dengan minyak atau produk minyak. Sekarang, setelah serangan itu, kapal mulai tenggelam. Bagian buritan terendam air hampir setinggi bangunan atas, dan sisi yang terkena serangan dengan cepat dipasangi garis pembatas. Kapal tanker itu dikelilingi pelampung penghalang. Akibat kerusakan tersebut, rumah kemudi dan lambung kapal mengalami kerusakan serta terdapat lubang di ruang mesin dan kemudi, dan terjadi kebakaran. 2 anggota kru tewas dan 3 lainnya terluka. Kemudian keesokan paginya kami mendapatkan beberapa foto kapal ini dan kami benar-benar bisa melihat seluruh kapal itu tenggelam sangat perlahan. Pada foto kedua, jika diperbesar, Anda bisa melihat buritan kapal tenggelam akibat lubang-lubang yang tadi dibahas. Sekarang melihat ini, saya yakin semua orang bisa menebak bahwa kapal ini tidak akan mengangkut minyak dalam waktu dekat sekarang. Yang lebih buruk bagi Putin adalah kenyataan bahwa kapal itu berada di terminal yang sedang digunakan untuk memuat ke kapal-kapal lain. Artinya, sebelum kapal itu dipindahkan, dia tidak bisa memakai terminal untuk memuat kapal tanker bayangan lagi. Saya bukan ahli pelayaran, jadi mungkin kalian bisa beritahu di komentar. Tapi sepertinya mereka akan kesulitan memindahkan kapal itu sekarang. Itu saja dari saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka di video itu. YouTube sering membatasi atau mendemonetisasi video kami, bahkan minggu lalu 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk dihadapi oleh orang-orang Ukraina. Jadi kami percaya penting untuk meliput semua ini, dan itulah sebabnya kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs ini. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau memindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dengan mendukung channel kami, Anda juga mendukung liputan kami. Terima kasih, saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.